Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menonton video Ustaz yang menyatakan boleh bertahlilan. Ya memang tahlil itu boleh. Yang bilang tahlil itu nggak boleh siapa? Cuman sebelum kita membahas jauh tentang tahlil, kita tidak bahas dari sisi bahasa Arabnya. Yang kita bahas di sini maksud orang menyebutkan tahlil itu apa? Nah, kau udah pernah tahlil katanya kan? Orang nanya itu, orang maksud orang apa? Mendoakan si mayit agar si mayit itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana pengambilan kita mengatakan boleh? Islam ini merujuk kepada Quran dan hadis. Di dalam Quran surat Muhammad ayat 19 Allah mengatakan, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada ilah kecuali Allah, tiada Tuhan kecuali Allah. Terus Allah melanjutkan, "Wastaghfir li zanbika." Mintalah ampunan untuk dosamu. Terus dosa orang mukmin dan dosa orang mukminat. Artinya apa? Allah melarang kita berdoa untuk keselamatan diri kita saja. Harus juga kita doakan untuk keselamatan orang mukmin juga. Rasul juga mendoakan sahabat yang di Baqi. Lihat hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika ayat itu turun, ayat itu tidak menjelaskan tempatnya di mana. Allah tidak khususkan berdoa itu di mana. Maka memanage tempatnya itu kita sendiri. Di rumah boleh nggak mendoakan orang meninggal itu? Boleh. Boleh. Ada diperilang dalam Quran di rumah boleh? Nggak ada. Kenapa kita bilang boleh? Karena nggak dikhususkan tempatnya. Udah, kan? Nah, baru kita tanya lagi. Di rumah duka boleh nggak? Boleh. Boleh. Kan begitu? Boleh. Ada dibilang dalam Al-Quran di rumah duka boleh? Tidak ada. Kenapa kita bilang boleh? Karena tidak dikhususkan Allah tempatnya. Gitu. Jadi kalaulah boleh, berarti sholat maghrib boleh juga lah kita bikin 5 rakaat, Ustaz. Maksudnya? Ya itu kan ibadah juga. Apa bedanya sama tahlilan? Sama-sama enggak dicontohkan Nabi. Tahlilan enggak dicontohkan Nabi. Bagaimana itu kan? Nabi tidak mencontohkan tahlilan. Ya. Yang enggak dicontohkan Nabi tahlilan yang bagaimana? Karena tadi udah kita jelaskan maksud tahlilan itu apa. Apakah Nabi tidak pernah mendoakan mayit? Ternyata dalam Riyadhus Shalihin ada. Lihat aja di sana. Jangan saya juga yang nunjukkannya. Kemudian kita lihat perintah Allah dalam Al-Quran surat Muhammad ada. Yang gak dicontohkan Nabi ini tadi ngumpulnya sama gak sama sholat? Kita kalau nanya jangan main kepala bocor. Ya kan? Kalau ember bocor diisi air gimana airnya? Ya, kalau kepala bocor takutnya hilang otaknya. Makanya kalau nanya gitu harus jelas. Apa bedanya sholat maghrib? Ya, 5 rakaat dengan tahlilan? Ya beda. Kalau sholat udah jelas tuntunannya ada. Tuntunannya ada. Oh, coba lihat kitab Matan Arba'in hadis nomor 30. Apa kata Allah dalam Matan Arba'in hadis nomor 30? Innallah farada faraid. Sesungguhnya Allah memfardukan semua yang fardu. Maka jangan kau sia-siakan. Jadi kalau itu difardukan Allah, jangan kita sia-siakan. Kita tanya, tahlilan itu diwajibkan apa enggak? Ya berarti enggak tahlil enggak apa-apa. Ketika Allah membatasi, jangan kau tambah. Tahlil itu dibatasi apa enggak? Berarti boleh lama.
Kalau sholat dibatasi apa enggak? Batasi. Sholat maghrib dibatasi apa enggak? Batasi. Dibatasi. Jadi sesuatu yang dibatasi jangan ditambah. Jelaskan. Berarti nggak boleh sholat maghrib ditambah. Itulah bedanya. Ketika Allah mengharamkan, jangan kau lakukan. Apakah tahlil ini diharamkan? Mana ayatnya? Enggak diharamkan, maka boleh. Terus orang berkata, ya udah deal lah itu. Ustaz tahlil kami enggak. Bukan itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah kami tahlil kau bilang bid. Kita sepakat dalil ini Quran dan hadis. Gitu. Jadi jangan segampangnya kita mengatakan bahwa sesungguhnya tahlilan itu enggak boleh. Jelas? Jelas. Akan tetapi Ustaz, kita lihat orang sekarang berpesta pora di tempat orang meninggal. Kasihan kan kita melihat orang itu harus membuat makanan. Nah, inilah yang saya bilang kepala bocor itu, inilah yang saya bilang. Pertama, penyebutan kata berpesta pora. Cak ungkapkan pengertian pesta itu apa? Senang-senang. Hah? Bersenang-senang kan? Ini orang datang bersenang-senang apa enggak? Berdoa. Jangan wujud manusia yang indah Allah bikin, begitu berpikir bocor. Nah, berpesta pora harus bikin makanan. Macam mana? Tapi makan-makan itu masuk pesta pora. Jadi kalau misalnya ginilah, di rumah yuk sarapan yuk pesta pora. Saya tanya lah, kalau setiap orang makan pesta pora enggak? Coba definisikan dulu pesta pora itu macam mana? Pesta pora itu adalah makan bersama meriah-meriah dengan segala sesuatu kita tentukan ininya, lauk pauknya. Kalau makan sekedar gitu dia, walaupun dia ramai lah. Itulah makanya saya bilang jangan bocor. Kemudian pertanyaan tadi harus menyiapkan, kasihan orang susah harus menyiapkan. Ya. Makanya babnya ini harus kita pisah. Ini Quran mengatakan, ini hadis mengatakan. Makanya tonton video saya itu dari jilid pertama, jilid keempat. Di situ sudah saya jelaskan. Quran mengatakan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, segeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan sorga yang luasnya begini. Untuk siapa? Untuk orang yang takwa. Yang takwa yang bagaimana? Di antaranya orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Ketika kita ditimpa musibah termasuk sempit enggak? Ayat ini membolehkan bersedekah. Kalau dia mau sedekah, sedekah. Kalau enggak, ya enggak. Yang memaksa dia siapa? Makanya ditonton video itu jelas. Boleh. Kemudian dari sisi hadis kata Nabi, kau bantu keluarga Ja'far karena keluarga Ja'far itu sedang sibuk dalam urusannya. Dia sedang ditimpa musibah. Artinya lingkungan itu wajib juga dia membantu orang yang ditimpa musibah. Namun di saat dia dibantu tidak terhalang juga baginya kalau ingin bersedekah. Allah meresmikan bolehnya bersedekah dalam keadaan susah. Kalau yang dikasih sedekah nggak mau menerimanya, jadi sedekah nggak? Saya tanya, Pak Tanjung orangnya sedang sempit. Allah nyuruh bersedekah nggak? Nyuruh, udah. Terus Pak Tanjung bersedekah kepada saya nggak mau nerimanya, bersedekah kepada orang lain pun nggak mau nerimanya. Pertanyaannya jadi sedekah nggak kalau nggak ada yang nerimanya? Kalaulah orang yang ketimpa musibah tadi bersedekah makanan dari sisi bab ayat ini tadi, kemudian yang datang nggak mau nerimanya, jadi sedekah nggak? Ya, paham kan? Harus jelas. Udah berapa lama ini?